Indonesia memiliki hamparan tanah yang luas dan subur. Hal itu dilengkapi dengan banyaknya jenis tanaman yang tumbuh karena alam Indonesia adalah alam tropis. Salah satu tanaman yang tumbuh di wilayah Indonesia adalah tembakau. Memiliki nama Latin Nicotiana tabacum, diduga tanaman ini berasal dari Amerika Selatan atau Amerika Utara. Setelah konsumsi tembakau menjadi gaya hidup masyarakat di Eropa, kira-kira pada awal abad ke-17, tembakau dibawa masuk ke Indonesia oleh para kolonialisme barat. Terdapat beberapa literatur yang menyatakan bahwa kolonialisme barat itu terdiri dari bangsa Spanyol, Portugis, dan Belanda. Kemungkinan mereka menjadi pihak yang terlibat membawa tembakau ke Indonesia. Kendati demikian, secara etimologi, istilah tembakau sendiri berasal dari bahasa Spanyol yaitu tabako. Dikutip dari laman P2PTM Kemenkes tahun 2018, dituliskan bahwa Indonesia merupakan negara penghasil tembakau terbesar ke-6 setelah Cina, Brazil, India, USA, dan Malawi, dengan jumlah produksi sebesar 136.000 ton atau sekitar 1,91% dari total produksi tembakau dunia. Adapun 3 provinsi terbesar penghasil tembakau di Indonesia yaitu Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Tengah dengan tingkat insentiva mencapai 63,7% pada petani pemetik daun tembakau. Dalam karya monumental berjudul Nusantara History of Indonesia pada tahun 1959, sejarawan Belanda Bernard Hubertus Maria Pleck menyebutkan bahwa tanaman tembakau pertama kali masuk ke Asia melalui orang-orang Spanyol yang singgah di Filipina pada abad ke-16. Dalam laman tirto.id dituliskan tembakau pun tiba di wilayah Nusantara dan mulai ditanam secara menyeluruh pada tahun permulaan 1600-an. Kendati demikian, popularitas tembakau di Indonesia rupanya tidak membutuhkan waktu yang lama. Pada akhirnya, company berupaya untuk memonopoli komoditi tembakau di tahun 1626. Kebiasaan menghisap lintingan tembakau yang di surut ujungnya telah menjadi tradisi di kalangan elit lokal. Kala itu, merokok dipandang sebagai alat representasi status sosial. Berdasarkan catatan Duta VOC di Jawa abad ke-17 yang dikumpulkan oleh Amen Budiman dan Ong Hoham, dalam merokok kretek, lintasan sejarah dan artinya bagi pembangunan bangsa dan negara. Kesultanan Mataram adalah lingkungan yang cukup akrab dengan kretek. Oleh beberapa orang utusan VOC, Sultan Agung dan Sunan Amangkurat I dikenal sebagai sosok yang gemar menghisap tembakau dengan menggunakan pipa perak. Kemudian memasuki abad ke-19, tembakau berubah menjadi salah satu komunitas unggulan pemerintah kolonial Belanda. Hingga akhirnya pemerintah berharap dapat meraup penghasilan besar dengan cara mulai menanam tembakau secara besar-besaran melalui sistem tanam paksa. Maka dari itu, perkebunan tembakau pun bermunculan secara bertahap dari wilayah ujung timur Pulau Jawa mulai dari Besuki, Kedu, Cirebon hingga ke Batavia. Mereka yang monopoli tumbuhan berdaun lebar ini datang dari berbagai kalangan, mulai dari pemilik perkebunan Belanda hingga orang-orang Cina di sekitar Batavia. Kendati begitu, masyarakat pribumi baru mulai menguasai sektor budidaya dan pengolahan tembakau di akhir abad ke-19.